Assalamualaikum. Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum saya sharing video, tolong dukung channel YouTube saya dengan cara like, comment, and subscribe agar saya lebih semangat lagi buat video-video selanjutnya. Oke, di sini saya mau merespon pertanyaan dari Mbak Anggraini. Kak, saya ada -6. Apakah saya boleh bekerja ke Singapura? Oke, untuk Mbak Anggraini tentu boleh, Mbak. Eh, karena syarat utama kita mau bekerja di Singapura itu adalah sehat jasmani dan rohani. Kalau Mbak sudah lulus medikal, nah sehat, hasilnya semua sehat, itu Mbaknya itu bisa proses. Jadi biasanya waktu interview Mbak itu harus ngomong, harus bilang ke majikan kalau misalkan saya itu ada min dan pakai kacamata. Itu sebenarnya enggak apa-apa karena di sini juga di blok saya tempat rumah sekitar rumah majikan saya ini juga kebetulan banyak banget yang pakai kacamata. Jadi enggak apa-apa. Waktu interview Mbak ngomong ke majikan kalau saya ada minus, saya pakai kacamata, biar dari awal itu majikan sudah tahu kalau Mbak itu pakai kacamata. Mungkin kalau Mbaknya itu bertemu dengan majikan yang baik setelah kerja di Singapura, pasti Mbaknya itu kalau ada misalkan keluhan agak kacamatanya sudah agak rusak atau sudah longgar, itu biasanya Mbaknya itu dibawa ke dicek matanya itu, dicek kacamatanya. Biasanya itu free, Mbak. Jarang ada majikan yang potong gaji Mbaknya itu. Karena di sini Mbak enaknya itu di Singapura, kebutuhan apapun masalah kesehatan, itu semua ditanggung majikan. Nah, beda halnya mungkin kalau ada yang kalau makanan atau kalau kebutuhan pribadi kita bisa beli sendiri, tapi ada juga majikan yang menanggung semua kayak sabun, sampo, odol itu semua kadang majikan. Jadi lebih baik Mbak informasikan ke majikan kalau Mbaknya itu pakai kacamata biar Mbak majikannya itu sudah tahu kalau Mbaknya itu ada masalah di mata. Jadi untuk Mbaknya proses saja, cari PT yang resmi, PT yang pokoknya PT yang cari informasi kalau PT itu yang benar-benar bagus, Mbak, biar tidak ada kendala karena banyak sekali PT-PT juga yang ilegal. Jadi Mbak harus hati-hati cari PT, biasanya itu di satu desa atau dekat Mbak tinggal itu biasanya banyak kayak sponsor yang sering memberangkatkan karena banyak sekali sekarang sponsor-sponsor di kampung, di sekitar rumah kita itu pasti ada yang jadi sponsor. Jadi cari tahu dulu Mbak, informasi dulu kalau sponsor yang dekat Mbak itu PT-nya itu bagus. Jadi biar Mbaknya aman. Semoga Mbaknya dapat job, terus dipertemukan dengan majikan yang baik, biar Mbaknya itu betah bekerja hingga finish kontrak. Setelah finish kontrak mungkin tambah lagi kalau Mbak ngerasa nyaman. Oke Mbak, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Intinya itu Mbak masih tetap bisa kerja walaupun pakai kacamata. Yang penting sudah dinyatakan sehat waktu medikal, bisa proses Mbak. Oke Mbak, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar saya lebih semangat lagi buat video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.